Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi, general energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang saat ini ada petunjuk penting banget untuk kamu ya. Jadi ada kayak petunjuk begitu tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang apapun, tentang siapapun ya, untuk kamu gitu. Oke? Kita lihat. Oke, cara. Jadi di sini dikatakan ya, ini teruntuk kalian kalau sering overthinking, sering kepikiran atau banyak berpikir ya. Di sini dibilang kurang-kurangi overthinking yang negatif ya, kurang-kurangi berpikir yang negatif. Atau kurang-kurangi gitu, berpikirnya terlalu berlebihan. Karena yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi gitu. Dan kalau bisa pikirkan yang baik-baik lah, supaya yang terjadi yang baik-baik gitu. Pikirkan yang positif supaya yang terjadi yang positif juga. Oke? Kemudian ada petunjuk tentang seseorang ini ya. Bisa ini dia, ini mereka, atau bisa ini keluargamu atau temanmu ya. Aku ngerasa ada yang kayak tadinya tuh sensi sama kamu ya. Ada orang yang sensi dengan kamu, entah karena iri hati lah, entah karena sensi beneran begitu. Ada yang karena sebenarnya suka ya sama kamu. Ada yang sebenarnya tertarik sama kamu, cuma ya dia sensi dengan kamu. Nah, orang kayak gini dalam waktu dekat dia akan berpikir positif tentang kamu gitu. Ya intinya siapapun berprasangka buruk akhirnya berprasangka baik sama kamu. Akhirnya berpikir positif gitu bahwa wah, kamu sebenarnya orang yang baik gitu. Kamu sebenarnya tidak seburuk yang aku kira gitu. Ya mungkin itu kuasa Tuhan ya, menyadarkan hati manusia supaya dia tahu diri ya. Supaya dia sadar diri bahwa kamu itu baik hati. Itu sih. Cuma ya dia kan karena sensi sama kamu, makanya caranya salah gitu ya. Kan ada orang menyukai kita, mencintai kita, tapi kok sensi gitu ya. Mungkin karena ya itu caranya yang salah. Oke? Cara seseorang menyukai kita, cara seseorang mencintai kita itu ya caranya salah. Ya karena egonya dia, maksudnya dia bertindak dengan egonya, dia bertindak dengan gengsinya, tidak mengakui kita atau apa gitu ya. Itu sih. Oke, kemudian dalam waktu dekat ini aku ngerasa kamu akan menemukan visi misi hidupmu ya. Ada kalian seperti itu dalam waktu dekat ini. Jadi buat yang selama ini meraba-raba atau nggak tahu ya harus bagaimana, kan ada gitu ya. Kemana lah hidup aku ini ya? Bagaimana 2024 aku ini ya? Nah aku ngerasa dalam waktu dekat kamu akan temukan
kamu akan temukan jati dirimu lagi, kamu akan temukan sumber rezeki lagi, atau kamu akan temukan peluang lagi atau kesempatan lagi ya, supaya bikin hidupmu maju, supaya bikin hidupmu berkembang gitu ya. Oke, ini berapa di antara kita akan keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ini dalam artian ya, nggak mungkin dong aku biarkan aku begitu-begitu aja, atau tidak mungkin aku biarkan mereka begitu-begitu aja ya. Oke lah, selama ini aku maklum, aku mengerti, aku diam, aku biarkan mereka, tapi sekarang kayaknya nggak bisa gitu. Sepertinya ya, kalau aku marah ya, aku akan tunjukkan aku marah gitu. Sepertinya ya, kalau aku kecewa ya, aku tunjukkan aku kecewa gitu. Jadi kamu tidak lembek lagi ya, tidak apa ya, tidak iya terus. Dalam artian ya, kedepannya kamu akan tegas gitu, membantai. Membantai apa ya? Membantai ketidakadilan gitu. Tegas menepis ketidakadilan, kecurangan, manipulatif, atau ya tegas menepis permainan-permainan orang-orang licik ya. Itu nggak bisa dibiarkan orang-orangnya, ya kan? Kamu tegas gitu, kayak ya memberikan pelajaran untuk orang-orang licik atau manipulatif itu. Kamu akan tunjukkan, kamu berani membela kebenaran, kamu berani menepis ketidakadilan gitu. Jadi kayak itu keluar dari zona nyaman ya. Karena selama ini kita diem-diem baik, diem-diem kok disepelekan ya. Ya udah, kamu akan bergerak gitu, atau setidaknya kamu tunjukkan dirimu itu punya tujuan yang jelas. Tujuan hidupmu mencintai dirimu, fokus memperbaiki atau membenahi hidupmu. Mereka itu nomor sekian, mereka itu bukan prioritas lagi ya. Artinya ya, menyayangi diri sendiri dulu baru mikirin orang. Kamu akan tegas gitu. Oke. Ini ada petunjuk tentang lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang luas ya. Aku lihat ya kayak gitu. Jadi dalam waktu dekat kalau ada masalah, jangan larut dalam masalah ya. Coba lebih kayak pikirkan gitu, solusinya apa. Terus cara pandang kita gimana menghadapi masalah. Itu sih. Kemudian menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang ya. Kayak kenapa ya? Ada nih orangnya kok toksik banget ya. Kenapa ada temanku, saudaraku ini kayak negatif banget energinya, toksik banget orangnya gitu. Ya aku ngerasa kamu berpikir luas aja, punya perspektif yang luas. Kayak ya udahlah, orangnya kan toksik ini karena mungkin hidupnya bermasalah gitu. Atau nih orangnya negatif ya mungkin karena kehidupan dia negatif gitu. Atau ada orang yang iri ya mungkin karena dia tidak bisa seperti saya gitu. Ya mungkin terkesan kayak kepedean gitu, atau terkesan kayak apa iya aku pede banget gitu ya, percaya diri banget. Cuma itu kenyataan loh. Kalau ada orang yang iri sama kita, itu karena tidak bisa seperti kita, nggak bisa lebih dari kamu gitu. Itu sih. Jadi tidak bisa lebih ini kan dalam artian yang luas ya. Kayak si ini iri sama kamu, si itu iri sama kamu. Ya karena dia tidak bisa bahagia kayak kamu. Dia tidak bisa spiritual seperti kamu. Itu. Oke. Kendalikan emosimu ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini emosi kita bakalan panas. Panas banget nih ya. Aku sih ngerasa Januari ini ya,
ya terutama Januari, ada energi emosional yang panas, energi yang kayak ya gimana ya, orang-orang aja sensi gitu, kita pun akan sensi, akan mudah emosi gitu. Jadi ya dinginkan emosimu ya. Misalnya ada nih mancing kamu marah, ada mancing kamu ya kamu jadi terluka, kamu jadi kecewa ya dalam waktu dekat ini. Coba pikirin gitu baik-baik ya. Kamu kalau berkonflik sama orang itu, ada gunanya nggak sih? Kamu kalau berkonflik, bertengkar sama seseorang, sama siapa gitu, itu ada faedahnya nggak? Atau buang-buang energimu aja? Atau buang-buang waktumu aja? Padahal kamu harus fokus ya, fokusnya ke depan, fokusnya ke usaha, ke kerja gitu. Harusnya kan begitu. Harusnya fokus kita kerja berkarya, bukan drama gitu. Oke, pelan-pelan arahkan hidupmu, pimpin langkahmu sendiri ya. Aku ngerasa ya yang maha kuasa ya, semesta, Tuhan itu ngasih free will, ngasih kebebasan untuk kamu. Apalagi sejak kamu spiritual banget ya, sejak kamu ada kesadaran spiritual ya, kamu diberikan kebebasan atau free will, kebebasan yang bertanggung jawab gitu. Jadi ya tentukan langkahmu sendiri. Kamu tuh maunya jadi apa, maumu kemana, maumu apa, maumu siapa, tentukan saja. Sama kayak berteman gitu juga, pilih-pilih teman lah, mana yang benar-benar sefrekuensi atau sevibrasi untuk kamu ya. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa sih kalau kita mau silaturahmi ke orang-orang, kita mau jaga silaturahmi ke banyak orang, nggak apa-apa. Cuma untuk menjadi teman dekat, menjadi kawan dekat gitu ya seleksi aja lah. Itu kebebasan, itu hak kamu ya. Itu. Oke. Terus dalam waktu dekat ini kamu harus kuat-kuatkan mentalmu ya. Kuat-kuat mentalmu hadapi seseorang, hadapi teman, hadapi keluarga itu. Aku lihat orang-orang di sekitarmu pun gak stabil emosionalnya. Orang-orang di hidup kamu gak stabil emosionalnya. Termasuk dia, keluarga, teman, itu gak stabil emosinya di Januari ini ya. Jadi ya, kalau kamu bisa mendinginkan suasana, kenapa enggak ya? Kalau kamu bisa mendinginkan kondisi kita, kenapa enggak gitu kan? Misalnya kayak aduh ini ada ya circle aku, lingkunganku kok toksik banget ya, negatif, auranya nggak enak, hawanya panas gitu. Kamu yang dinginkan ya. Ya mulai dari diri sendiri juga ya. Kalau kamu ngerasa aku bisa sih mengalah, aku bisa mendinginkan suasana gitu, supaya semua damai-damai aja, supaya semua rukun-rukun aja ya, baguslah gitu ya. Terus ada memang seseorang di sana itu kayak emosinya ngeri banget loh ini. Apa karena dia kangen ya sama kamu gitu. ada yang rindu parah sama kamu, jadi emosi gitu mikirin kamu ya. Ada ini yang kayaknya rindu berat ini ya, sampai dia cari-cari kontakmu, sampai dia cari-cari namamu di sosmed, dia kunjungi sosmedmu, sampai dia lihat-lihat foto-fotomu gitu. Ada rasa rindu berat sama kamu, tapi dia emosinya luar biasa gitu mikirin kamu. Mungkin karena dia ngerasa ya kena gitu sih mental, atau kena egonya gitu. Soalnya kamunya diem aja, kamunya tidak mau lakukan apa-apa, kamu tidak berusaha lagi sama dia gitu, kamu tidak perjuangkan dia lagi gitu, atau kamu kayak udah cuek,
Ya seperti itu sih. Tapi ada juga sih ini orang yang emosi sendiri karena ya dia kecewa sama dirinya sendiri. Dia tuh marah sama dirinya sendiri bahwa ya dia tuh kayak pecundang gitu, dia kayak pengecut. Soalnya kan ya begitu, orang yang egois itu akhirnya kehilangan kan gitu. Dia tuh apa ya, dia kehilangan kamu loh karena egonya kan. Dia kehilangan dirimu ya karena sikap egoisnya gitu. Akhirnya kan nyesel aja, ngerasa bersalah. Ya kan, nih dia baper loh. Sambil dia lihat kamu dari jauh, sambil dia memandang-mandang dirimu, dia memantau kamu dari jauh, sambil baper, sambil ya baper-baper lah, nyes gitu perasaannya. Ada seperti itu. Sedih loh sebenarnya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Aku ngerasa musik, suara, lagu ini mempengaruhi mood kamu ya. Karena kamu lumayan sensitif sih dalam waktu dekat ini ya. Ada di antara kita sensitif banget dalam waktu dekat ini. Makanya emosional banget ya. Coba cari musik ya, cari suara, lagu. Ini mempengaruhi mood, mempengaruhi ya supaya kamu semangat. Jadi supaya semangat gimana? Dengar lagu yang semangat ya. Ya terkadang gitu kan. Ya udah seleksi aja. Yang pantas didengar itu mana? Lagu, musik, suara, orang-orang, apapun siapapun yang pantas didengar ya. Yang pantas didengar, yang layak didengar itu mana gitu. Usahakanlah yang membangun semangat, yang membangkitkan semangat gitu. Ya, aku sih ngerasa lagu-lagu semangat gitu bikin kita semangat ya. Gitu juga dengerin orang-orang, dengerin yang positif aja gitu. Relax ya, relax. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini ya kita bisa mudah emosional, berarti mudah sedih, mudah baper juga ya. Ada beberapa di antara kita ini bisa nanti tiba-tiba sedih loh, sedih gitu ingat sesuatu, sedih ingat seseorang, atau sedih loh ingat-ingat luka-luka atau rasa kecewa aku ya terhadap dia, mereka gitu. Ada loh, ini mungkin beberapa hari lagi aku lihatnya, atau dalam hitungan hari. Saat ini kamu harus tahu ya, kamu bisa sedih ke depannya, sedih gitu ingat perbuatan dia, sedih ingat perbuatan mereka, sakit rasanya gitu. Jadi di sini dibilang relax lah ya, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, gitu ya. Relax. Ya terkadang ya gitulah, trauma-trauma, rasa sedih, rasa kecewa itu bisa muncul lagi ya. Apalagi ingat orangnya, ingat perbuatannya, ya teringat lagi lah gitu kan. Cuma ya udah relax aja. Lebih kayak ya berarti kita belajar mengampuni lagi, kita belajar memaafkan lagi kan. Belajar ikhlas lagi ya. Itu sih. Ya begitulah hidup. Begitu perasaan kita kan. Kadang ya memaafkan, tapi habis itu sakit hati lagi. Kadang mengampuni, tapi ya sakit hati lagi. Cuma kayak ya udah berdamai dengan perasaan ini. Begitulah perasaan ya, naik turun. Tapi ujung-ujungnya ya kita akan stabil gitu. Stabil memaafkan, stabil mengikhlaskan itu ya. Oke. Sepertinya ada ya sedih banget ini mikirin kamu juga gitu. Aku ngerasa ya ada yang sedih juga ini mikirin kamu. Ada yang sedih ya mengingat-ingat kesalahannya mungkin ya. Ada yang sedih mengingat-ingat perbuatannya. Apa ya?
Aku ngerasa bulan ini banyak orang berhutang karma ya sama kamu. Soalnya ini tuh ada yang sedih banget, sedih gitu, kayak ngerasa punya utang, kayak ngerasa punya utang budi, apa berutang minta maaf atau apa gitu. Ini banyak loh orangnya. Ya mereka itu yang punya salah ya, yang punya dosa ke kamu. Jadi orang-orang yang berbuat salah itu sebenarnya kayak mikirin kamu loh bulan ini. Kayak ngerasa ya mereka itu punya karma, mereka itu nggak akan tenang, mereka itu akan gelisah kalau tidak bayar karmanya, kalau tidak tebus kesalahannya. Itu sih. Oke? Oke. Dalam waktu dekat ini ada perasaan tidak beraturan ya. Beberapa kalian ini memang beberapa di antara kita ya. Mungkin ada perasaan nano-nano gitu, campur aduk. Kita bisa ini kalau semangat banget ya. Tapi kalau nggak semangat ya nggak semangat gitu. Cuma ya hidup harus terus berjalan. Hidup harus lanjut ya. Jangan ikuti mood kita terus. Jangan ikuti ego kita atau perasaan kita terus. Kayak misalnya, aku lagi sedih nih, males lah ngapa-ngapain gitu. Ya jangan, kamunya harus profesional. Atau aku nggak mood, pokoknya nggak mood hari ini, nggak semangat hari ini. Ya jangan ikuti mood itu. Karena hidup harus berjalan. Harus fokus kepada kegiatan, pekerjaan, itu kan kewajiban itu ya. Jadi jangan ikuti mood terus, jangan ikutin perasaan kita terus ya. Ya berpikir ini aja sih, berpikir luas lagi kan, bahwa semua orang punya masalah, semua orang punya problem, nggak aku aja gitu ya. Oke. Nah, lebih disiplin soal waktu, jadwal ya. Misalnya ini udah jam berapa nih? Aku harus sarapan, aku harus mandi, kerja, fokus ke kegiatan. Terus ya pikirin lah jam makan, jam istirahat, jam galau. Ya semua ada waktunya gitu. Ya kali dari pagi galau, siang galau. Jam galau itu kan biasanya malam ya, mau tidur gitu. Oke. Manajemen waktu ya. Manajemen mengelola waktu gitu kak. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia ya. Kamu harus tahu gitu, pagi ngapain aja, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa ini, fokus ke kerjaanmu gitu. Oke? Terus aku ngerasa ya, ini ada seseorang lagi berhalusinasi ya. Kalau nggak kamu ya berarti dia gitu. Kalau tidak kita ya berarti dia. Ini bisa juga sih sama-sama berhalusinasi karena ada koneksi ya. Ya ada di antara kita punya koneksi, punya ikatan batin. Jadi kayak saling memikirkan, saling membayangkan, saling berhalusinasi. Ada gitu. Ada seseorang ini membayangkan bisa ketemu sama kamu ya. Ada membayangkan seandainya ketemu kamu ya, seandainya jalan-jalan sama kamu, duduk berdua, makan berdua sama kamu. Ada membayangkan itu ya. Karena gimana, dia masih bisa seperti itu aja gitu. Maksudnya yang dia bisa ya masih kayak gitu. Mungkin dia mikirnya kayak ya pikir-pikir dulu lah, pertimbangkan hubungan kita. Terus aku masih banyak masalah.
tapi aku bayangkan kamu, ya. Aku berhalusinasi gitu tentang dirimu. Ya ada seperti itu. Jadi dia bayangkan aja kayak, ya nanti suatu saat kita pasti ketemu, suatu saat kita pasti ngomong baik-baik atau duduk berdua gitu. Nanti aku akan bilang ini, akan bilang itu, aku akan katakan ini, katakan itu. Ada seperti itu ya. Mungkin dia punya rencana masa depan itu sama kamu sih. Beberapa ini ingin perbaiki semuanya dari awal lagi ya, itu. Oke. Di sini ada dikatakan kalau kamu tidak mampu berkata-kata, tuliskan saja ya. Ini beberapa yang kayak ngerasa, aduh males banget ngomong, males sih bicara. Ya tuliskan aja. Gitu, sama kayak aku males deh terima telepon, aku males deh telepon ya. Ya bilang aja, chat aja ya, gitu. Kan terkadang gitu ya, apalagi kalau kaum introvert ya. Kalau kita orangnya tertutup gitu, males diganggu, males diusik, membatasi diri lah, menutup diri gitu. Kalau tidak mau atau males ya, males ngomong gitu ya, berkata-kata lewat tulisan ya. Ya contohnya itu aja. Kalau tidak mau telepon ya masih bisa SMS, masih bisa chatting gitu kan. Bilang ke orang-orang supaya mereka mengerti ya. Oke. Terus ini beberapa kalau tidak bisa meluapkan emosi, bisa juga dituliskan ya. Kalau nggak bisa meluapkan perasaanmu, tuliskan saja. Entah tuliskan untuk privasimu atau tuliskan ya untuk dipublikasi, ya terserah kamu. Terserah kamu aja gitu. Oke, dalam waktu dekat kamu akan dihadapkan sama pilihan-pilihan ya. Kamu akan dihadapkan dengan prioritas-prioritas. Prioritas pertama apa? Siapa? Apakah dirimu, keluarga, teman, kerjaan, keuangan? Ya tentukanlah itu ya. Terus aku lihat apa ya? Memang kamu ini menjunjung keadilan banget dalam waktu dekat ya. Ini beberapa di antara kita ada ya menginginkan karma itu diterima sama mereka, apalagi yang berbuat salah ya. Ada beberapa di antara kita gitu. Kapan ya karma itu terjadi buat dia, buat mereka? Soalnya mereka itu tega, jahat gitu ya. Cuma di sini dibilang serahkan aja ke Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karma itu bisa terjadi sama mereka ketika Tuhan berkuasa ya. Maksudnya ya Tuhan tahu waktunya, semua indah pada waktunya. Tuhan tahu kapan saatnya, yang Maha Kuasa tahu kapan waktunya mereka menerima karma. Jadi ya itu urusan Tuhan ya, bukan urusan kita. Tuh begitu ya. Terus diingetin jaga kesehatan. Kalau ada waktu olahraga ya. Bergerak gitu. Wah udah bergerak nih gini-gini. Ya cuma kalau ada kesempatan, ada waktu, olahraga lagi sih aku lihatnya ya. Karena dalam waktu dekat ini bisa kita sakit-sakit di badannya. Dalam waktu dekat nggak enak badan kita. Bisa sakit badan, pegel-pegel, sakit di kepala bisa, di leher bisa, di punggung bisa gitu, di tangan, kaki ya. Jadi kayak dibilang banyak olahraga gitu ya. Begitu sih. Kemudian aku ngerasa beberapa di antara kita akan ada sumber ide yang baru ya, atau ide-ide yang lain. Contohnya kayak aku tuh kerjain ini aja, apa bisa kerjain yang lain. Nah beberapa gitu sih. Ada di bulan ini akan ketemu passion,
akan ketemu talenta, akan ketemu bakatmu ya. Jadi kayak nanti ada kerjaan sampingan, nanti ada kerjaan tambahan, atau nanti bisa mengerjakan lebih dari satu kerjaan ya. Jadi kayak ya nambah lagi ya sumber keuangan, nambah lagi rezekimu nanti. Itu. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.